Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Mang Cek Bicek, kita hari ini berjumpa kembali dalam program Anten-Anten Nunggu Buko untuk edisi 14 April 2023 atau bertepatan dengan 23 Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kebaikan dan juga keberkahan selalu tercurah terlimpah untuk kita semua. Dan alhamdulillah hari ini Mang Cek Bicek, acara program Anten-Anten Nunggu Buko disponsori atau didukung oleh JM Group, Hello Bringin, Hajanila Project, Didi Paldian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Depaten, Jasmine Aren, Tans Kitchen, Pempek Lop, Rumah Sehat Kifa, Pempek Inge 88, Kuliner Galeham, Es Dawet Inyong, dan juga Catering Sirli. Dan kalau ngomongin tentang Ramadan, ini sudah memasuki 23 Ramadan 1444 Hijriah, Mang Cek Bicek. Seperti yang kita tahu juga bahwa dianjurkan atau biasanya dilakukan di Indonesia khususnya iktikaf menjelang 10 hari di bulan Ramadan ya. Dan alhamdulillah hari ini Mang Cek Bicek dengan tema kita keutamaan iktikaf, kita akan diisi oleh Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Faisal Abdullah SAG MPDI yang akan menjelaskan mengenai tema kita keutamaan iktikaf. Halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Iya, seger nian ini 23 Ramadan berarti sudah 23 hari kita berpuasa Ustadz. Alhamdulillah. Ini biasanya kalau sudah masuk di 20 Ramadan sudah mulai masjid tuh ramai Ustadz. Ya. Iya. Ya. Mengencangkan ikat pinggangnya beribadah di masjid. Nah, ini tentang keutamaan iktikaf mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko. Kami persilahkan Ustadz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi afdhalana bisyahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tema kita hari ini tentang amalan paket Ramadan. Jadi paket Ramadan itu diantaranya berpuasa pada siang hari dan ketika menjelang 10 akhir ya, ada sunnah Rasulullah SAW yakni melaksanakan i'tikaf. Dan ini dijelaskan oleh Rasulullah, i'takafa Rasulullah SAW fi ashril awakhir min Ramadan. Sesungguhnya Rasulullah SAW melaksanakan satu amalan sunnah begitu ya, fi ashril awakhir min Ramadan, pada hitungan 10 terakhir bulan Ramadan, yang istilahnya sudah sangat populer disebut dengan i'tikaf. Apa sesungguhnya i'tikaf itu? I'tikaf itu dari kata i'takafa ya'takifu i'tikafan. Artinya itu berhenti, berdiam, tetapi ada ketentuan. Jadi ada istilah definisi itu berdiam ya fi makanil khas, berdiam di tempat yang khusus, wa a'malun khusun, dan diamnya itu melaksanakan amalan-amalan khusus, wa zamanul khos, dan dengan waktu-waktu yang ditentukan. Nah, jadi dari apa itu? Dari definisi ini, yang pertama, i'tikaf itu tempatnya sudah ditentukan, khosun. Di mana? Di masjid. Ada lagi yang menambahkan masjidnya harus masjid jami. Apa arti masjid jami? Itu masjid yang sudah dilaksanakan sholat Jumat. Nah, jadi kalau ada yang berpendapat iktikaf di mall, nah itu bukan iktikaf itu.
itu nyingok baju diskon ya. Jadi itikaf itu hanya sah ya fi makanil khas, pada tempat yang sudah dikhususkan, yakni fil masjid jami, di masjid yang masjidnya sudah dilaksanakan sholat Jumat. Nah, yang kedua, amalan apa saja yang dilakukan ketika seseorang mu'takib ya, ketika seorang melaksanakan itikaf. Ada beberapa amalan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan pertama, kata Rasul, Iqra'ul Quran. Jadi ketika iktikaf itu perbanyaklah membaca Al-Quran. Jadi jangan buka WA, ya, apalagi TikTok kan, batal iktikafnya ya. Jadi harus banyak membaca Al-Quran, ya, membaca Quran. Dan itu amalan yang khusus baca Quran itu. Karena dalam hadis misalnya disampaikan al-jannah mustaq ala arba'ati anfar fi syahr Ramadan. Di bulan Ramadan ini surga ya merindukan beberapa bentuk manusia. Di antaranya yang dirindukan surga di bulan Ramadan ini talil Quran, orang yang banyak membaca Al-Quran. Nah, jadi amalan yang utama pertama dilakukan ketika kita i'tikaf itu perbanyak baca Quran. Iqra'ul Quran dalam hadis, baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Quran yang kita baca ya sampai ngantuk-ngantuk kita ya, capek, lelah ya, itu semua nanti akan dibalas oleh Allah. Ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat kepada yang membacanya, syafi'an li ashabihi, bagi orang yang menjadikan Quran sebagai sahabatnya. Jadi di situ ada kata-kata li ashabihi. Ya, jadi artinya kalau kita bersahabat itu memang namanya tahu gitu kan, rumahnya tahu, apalagi kesukaan makannya tahu gitu. Nah, itu baru bersahabat gitu kan. Betul. Kalau sekedar tahu nama saja. Nah, begitu juga Quran. Jadi Quran itu akan menjadi syafaat ketika kita menjadi sahabat Quran. Nah, apa sahabat Quran itu? Itu tadi. Ya, kita memperbanyak ya membaca Al-Quran. La taj'alu buyutakum kuburan, dalam hadis yang lain. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Apa kuburan itu? Sunyi, senyap. Kalau malam hari ngeri-ngeri juga lewat kuburan itu kan. Ada suara tokek. Iya. Nah, kata Rasul, la taj'alu buyutakum kuburan. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Nah, apa maknanya? Maknanya tidak ada lain ya, kita diperintahkan ya, apalagi dalam keadaan i'tikaf, perbanyaklah membaca Al-Quran. Terus mungkin misalnya kita i'tikaf dari jam 1 malam misalnya kan, baca Quran 1 jam. Baca Quran 1 jam tuh capek juga kan? Capek lah pasti kan? Pasti capek. Ya ganti yang lain. Apa misalnya? Zikir. Ya, zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, ya, astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah, gitu kan. Terus Ustaz, zikir sudah 1 jam lagi. Capek juga kan? Pasti capek. Boleh tak Ustaz? Badan, Ustaz. Gerakkan badan boleh. Tapi kalau dari jam 1 sampai sahur capek juga kan? Nah, boleh tak Ustaz ngantuk-ngantuk? Boleh. Ya, tak mungkin tak ngantuk dari jam 1 sampai jam. Apalagi aktif dari paginya sampai ke sore, sampai ke malam. Iya. Kalau tak ngantuk-ngantuk, kayak darah tinggi orang lebaran gitu. Dilanjutkan dengan gerakan-gerakan mungkin sholat sunnah. Selanjutnya setelah zikir, ya zikir yang kita bisa.
lanjutkan dengan apa tuh, sholat sunnah. Perbanyak sholat sunat, taubat ya. Ya Allah, ya terlalu banyak kehilapan ya, dosa-dosa yang dilakukan. Karena kita manusia ini ya tidak mungkin tidak berdosa gitu kan. Kata Nabi, kullu bani Adam khotta'un. Ya, setiap umat Nabi Adam ini khotta'un, tukang berbuat dosa. Nah, itu dia. Jadi manusia ini tidak lupa dari yang namanya hilap, Ustadz ya? Pasti. Iya, dan juga ini menarik Ustadz tentang tema kita, keutamaan iktikaf, atau Ustadz tadi ngomongnya salah sih kok paket Ramadan ini Ustadz ya. Nah, ini menarik Mang Cek Bicek, jadi yang pengen bergabung sama kami diaturi be di 0711 38 0022. Setelah yang siko ini tetap bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buka. Alhamdulillah Mang Cek Bicek masih di Anten-Anten Nunggu Buko berewang bareng aku Mang Cek Nopal dan juga Al Ustadz Dr. Kiai Haji Faisal Abdullah SAG MPDI mengenai tema kita keutamaan iktikaf. Dan juga pastinya kami ucapkan terima kasih untuk Mang Cek Bicek yang setia selalu nonton Nipal TV. Kami atur be yang pengen bergabung di 0711 38 0022. Dan kita balik ke tema kita Ustadz tentang keutamaan iktikaf. Tadi amalan-amalan, baru sampai di segi amal-amalan Ustadz. Karena iktikaf ini caknya sangat luar biasa manfaat dan juga berkahnya. Nah mungkin tentang keutamaan dari iktikaf ini Ustadz bisa dijelaskan terlebih dahulu. Ya, jadi Rasulullah SAW pernah bersabda ya ayuhan nas qad azallakum syahrun azim. Wahai umat manusia, sungguh kalian akan diberikan oleh Allah dinaungi dengan syahrun azim, dengan bulan yang sangat besar. Kenapa dikatakan besar? Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Karena di malam itu ada satu malam ya, yang lebih utama, yang lebih baik dari seribu bulan. Itulah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu turunnya malam. Jangan dicari siang hari. Tidak mungkin. Nah, dalam hadis dijelaskan ya, dalam Bukhari, dalam Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah. Lailatul Qadar itu akan turun begitu ya, dalam hadis itu disampaikan fi asyril awakhir min Ramadan, pada hitungan 10 terakhir bulan Ramadan. Dikhususkan lagi misalnya dalam hadis itu pada malam-malam ganjil. Memang ada hadisnya itu ya, memang ada hadisnya. Nah, Rasul mencontohkan untuk mendapatkan keutamaan atau karunia fadilah yang lebih baik dari 1000 bulan itu ya, yang malam Lailatul Qadar itu tentunya harus dengan kesungguh-sungguhan ya. Nah, bentuk kesungguh-sungguhan Rasul itu dicontohkan oleh Rasul dengan satu amalan khusus ya, yang tidak ada di bulan lain ya. Amalan ini hanya di bulan Ramadan yang diistilahkan dengan iktikaf. Nah, dengan iktikaf itulah ya kita berdiam dalam masjid dengan berniat ya, niat iktikaf, kita zikir, kita baca Quran, kita sholat sunat, sholat taubat. Ya, pas kita lagi zikir, sholat taubat, baca Quran itu nazilul Lailatul Qadar. Lailatul Qadar turun. Nah, maka kita mendapatkan keutamaan tersebut. Baik, jadi ini salah sih kok bentuk keseriusan nih Ustadz. Betul. Untuk berupaya mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu. Iya, keberkahan yang pastinya ditunggu-tunggu di bulan suci Ramadan ini. Benar. Nah, mungkin dari tata cara juga Ustadz. Ini tadi kan baru diomong ke dari segi masjid. Masjid Betul. sudah harus masjid jami ini salah sih kok tata cara dan juga kesahan dari iktikaf ini. Ya. Nah, dari segi tata caranya yang bisa dibilang sah itu tadi Ustadz. Ya, yang pertama memang
dalam pendapat ahli fuqaha ya, ahli fikih, ada beberapa ketentuan-ketentuan ya. Nah, di antaranya yang sering kita lihat ya di masyarakat kita, misalnya iktikaf itu dilakukan pada malam hari gitu kan. Pada malam hari mungkin ada yang selesai sholat sunat taraweh, atau sudah selesai sholat taraweh pulang dulu setelah jam 2 malam atau jam 1 malam ke masjid dengan niat melaksanakan iktikaf. Boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Tetapi ada juga pendapat ahli fikih yang lain, katanya kalau niat iktikafnya siang hari, maka mulainya itu ketika sesudah subuh. Ada juga ketentuan seperti itu. Kalau niatnya malam, ketika matahari tenggelam, begitu kan. Tetapi yang umum saja kita ambil, boleh seperti kebanyakan masyarakat kita misalnya, ada yang setelah sholat tarawih pulang dulu, setelah pulang istirahat jam 1 malam baru ke masjid, ya, di dalam masjid dia berniat untuk iktikaf. Bukan untuk berpindah tempat tidur, Ustaz. Bukan. Iya. Jadi setelah masuk masjid, sholat sunat di atas masjid, setelah itu dilanjutkan ya dengan niat. Ya, aku niat ya nawaitul iktikaf atau nawaitul mu'takib di hazal masjid ya, karena Allah, lillah, karena Allah. Niat aku beriktikaf, berdiam di masjid ini karena Allah. Harus berniat. Harus berniat dulu. Ya, kalau tidak berniat dengan niat. Diawali dengan niat. Kalau tidak pakai niat, ya sudah. Tidak dapat nilai iktikafnya itu kan. Baik. Dianggap tidak beriktikaf gitu kan. Baik. Dan juga ini kan saking semangatnya Ustadz. Kadang kalau kita sundahnya dewek memang 10 hari menjelang akhir bulan Ramadan biasanya dilakukan. Tapi sebelumnya kita terima dulu penelpon. Ya. Caknya sudah dari tadi nyiap ke pertanyaan juga pemirsa. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Mang Cek siapa di mana? Dari Padli. Oke, silakan pertanyaannya Mang Cek. Ini Ustaz, aku nak nanya. Sholawat aku apa tu yang baca sholawat seperti ini? Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada ma yaliku bi kamalillahi wa kama yaliku bi kamalihi. Pak Ustaz. Nah, ini pertanyaan yang kedua Pak Ustaz. Oke. Di kawan aku ni jaga kebun dan dia memelihara anjing. Ketika di pagi hari rumput-rumput yang terkena embun itu basah. Kemudian dilewati anjing dan saya menyentuh rumput tersebut. Apakah saya terkena najis mukhaladhah? Itu Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mang Cek Padli tentang salawat tadi, benar apa tidak? Terus mau najis tak? Penuh anjing itu tadi. Bagus pertanyaan dari Mang Cek Padli. Mang Cek Padli ya. Ini menunjukkan Mang Cek ini orang yang dawam salawat. Dari bacaannya tadi walaupun cepat, Ustadz sempat menangkap juga ya. Intinya itu apa tadi itu? Memuliakan gitu kan? Memuliakan, mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang sholawat ini banyak bentuknya sholawat ini ya enggak? Dan silakan diamalkan itu ya. Benar dari karena cepat tadi bacanya kan. Tapi ujungnya Ustadz dengar intinya itu memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholawat ini juga luar biasa. Ya. Salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Rasul adalah bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, yang kedua terkait dengan anjing tadi ya. Ya, jadi anjing itu sebagian ahli fikih membolehkan kalau untuk menjaga begitu kan, menjaga kebun begitu kan. Nah, tapi persoalannya tadi benar ya, anjing itu karena misalnya menjaga sawah atau menjaga ini tentunya kan basah. Gitu kan? Nah, ketika basah biasanya tidak sengaja dia kembali ke tuannya ya, tersenggol atau bersentuh dengan yang punyanya, jelas
dia menjadi apa Najis, tuh? ya? Najis yang berat, ya. Maka harus disucikan juga secara tata cara fikih bagaimana membersihkan najis. Yang berat. Nah, jadi pertanyaan beliau tadi ke situ kan, ya anjingnya kemana-mana ada rumputan, basah rumputnya kan, ya Ngelap di tuan rumah. yang ngelap di tuan rumah gitu kan, langsung sholat, tidak sah sholatnya itu kan, Harus bersuci dulu. harus Mas, ya? bersuci dulu, ya. Iya. Dan Makanya- insya Allah itu mungkin bisa menjawab dari pertanyaan Mang Cek Padli tadi yang telah bergabung bersama kami. Nah, Jadi, atau menariknya sini juga ya. Apa Jadi itu, Ustaz? Lailatul Qadar itu ya, Lailatul Qadar itu tidak akan turun ke dalam rumah yang ada kalbun. Kalbun itu anjing. Iya. Yang ada anjing, terus yang ada patung yang menyerupai hidup itu hewan yang si harimau yang lukisan-lukisan juga, Ustaz? lukisan tergantung lah lukisannya. Iya. Kalau lukisan biasa tidak apa-apa gitu kan. Tapi yang jelas tadi kalau ada kalbun ya, kan inti Lailatul Qadar itu kan apa? Tanazzalul malaikatu, turun ribuan malaikat kan, penuh bumi ini. Ya, kalau ditampakkan tidak bisa kaki kita ini tidak bisa mijak di bumi, begitu banyaknya. Ya, malaikat diturunkan Allah pada malam Lailatul Qadar. Nah, dia udah galak masuk ke rumah wong yang melihara Anjing tadi. Anjing. Kalau kucing, Ustaz? Kucing bagus. Bagus, Ustaz, ya? Iya, kucing bagus. Iya. Nah, iya. Baik, Kucing dan bagus. mungkin kita lanjut ke juga, Ustaz. Tadi kan kalau yang namanya iktikaf ini biasanya dilakukan 10 hari menjelang akhir dari bulan Ramadan. Nah, sedangkan ada beberapa kawan juga gitu juga mungkin semangat. Iya, Mumpung bulan Ramadan nih, Ustadz, iya pahala berkali-kali lipat kan. Nah, jadi pengen dimulai duluan, Ustadz ya itu. Nah, ini kira-kira masuk dalam segi hukumnya dewek dari iktikaf sunnahnya. Boleh tidak misalnya iktikaf itu mulai dari Awal Ramadan. Seperti ini jawabannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir ya, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan sesungguhnya Lailatul Qadar itu turun dari malam pertama sampai malam akhir. Itu. Iya. Ada penjelasan seperti itu. Nah, tetapi ada tetapinya. Kalau ibarat bola lampu, ada puncaknya Lailatul Qadar itu. Ya, ada puncak tertingginya. Nah, kapan puncak tertingginya itu? Itulah yang dirahasiakan. Tapi sinyal-sinyalnya sudah dikasih oleh Nabi. Cari puncak Lailatul Qadar itu ibarat bola lampu yang sangat terang itu akan turun, akan muncul pada fi ashril awakhir, pada hitungan 10 terakhir di bulan Ramadan. Dirinci lagi oleh Nabi, dikhususkan di malam-malam yang ganjil. Masya Allah. Jadi dipermudah, diperjelas lagi. Iya, dan juga sampai kata Rasul sebenarnya aku pernah mendapatkan itu sampai bersujud begitu kan, semuanya ini bertasbih begitu kan, pernah. Tapi dengan bahasa Rasul, ana nasia, aku lupa. Sebenarnya Rasul itu tidak lupa, tahu Rasul itu, cuman tapi biarlah jadi rahasia ilahi. Iya, tidak mungkin Rasul tidak tahu, kekasih Allah pasti tahu. Baik, Ustadz, kakek kita bakalan lanjut lagi, dan juga kami ingatkan untuk Mang Cek Pice yang pengen bergabung sama kita di 0711 380022, dan juga di akhir segmen KG ini akan ada kuis kurma, kuis Ramadan yang dipersembahkan oleh GM Group dan juga Pempek Beringin. Tetap bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buka. Kasih Mang Cek Pice masih di Anten-Anten Nunggu Buko, dan juga di program ini disponsori oleh JM Group, Hello Beringin, Hajanila Project, Didi Paldian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Depaten, Jasmine Aren, Tans Kitchen, Pempek Lob, Rumah Sehat Kifa, Pempek Inge 88, Kuliner Galeham,
Es Dawet Inyong dan juga Catering Shirley. Dan juga memang Ustadz kalau ngomong ke sponsor-sponsor kita ini banyak tentang makanan Ustadz. Iya. Ini lah nunjuk ke 5:10 nih Ustadz. 10. Iya, bentar lagi beduk. Caknya kita antri we makan makanan ini kayak Ustadz. Boleh. Baik, balik ke tema kita lagi Ustadz tentang keutamaan iktikaf. Nah, iktikaf ini kan ada beberapa amalan-amalan yang bisa dilakukan. Ya, nah, mungkin faktor apa baik Ustadz agar iktikaf kita ini bisa diomong ke berhasil, sempurna lah untuk keseriusannya itu. Ya, jadi yang jelasnya man amila amalan begitu kan, seperti disampaikan dalam dalam matan Zubat ya, man amila amalan bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Barang siapa yang melaksanakan satu amaliyah, apapun amalnya, termasuk iktikaf, bi ghairi ilmin ya'mal, tanpa ilmunya, tanpa ilmu iktikaf, ya'mal dia beriktikaf, a'maluhu mardudatun la tuqbal, maka amalnya itu mardud, tertolak, la tuqbal, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentunya kita seperti yang kita jelaskan tadi, ya, sebagian ulama menjelaskan sahnya itu, walaupun ada yang membolehkan ya, di rumah tuh ada yang membolehkan, tapi jumhur ulama mengatakan sebaiknya, abdolnya begitu ya, di masjid, ya, di masjid. Nah, waktunya ya memang ada juga yang ulama fikih yang menjelaskan seperti yang Ustaz sampaikan tadi ya, sangat ketat waktunya itu ya. Kalau sudah masuk pagi tidak boleh keluar, ya, ketika masuk malam begitu juga tidak boleh keluar, harus mantap di masjid itu. Ada yang seperti itu, tetapi ada juga yang membolehkan seperti kebanyakan iktikaf yang dilakukan oleh masyarakat Muslim kita, ya, yang seperti kita sampaikan tadi, mungkin sudah tarawih pulang dulu. Ya, setelah jam jam 1 malam atau jam 2 ke masjid, ya, dengan niat untuk beriktikaf. Ya boleh saja, boleh. Nah, terus diikuti dengan amalan-amalan tadi, bukan berdiam tanpa mindahkan tempat tidur tadi, bukan. Ya, kalau mindahkan tempat tidur, Mang Qadar datang, bukan Lailatul Qadar kan. mimpi. Iya. Jadi diisi dengan amalan-amalan Ustaz ya. Nah, ini menariknya tadi. Nah, atau tambah satu lagi, ada Aisyah itu pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, alimni amalan, ya, atau alimni doa, ajari aku doa ketika iktikaf untuk mendapat Lailatul Qadar itu apa doa yang terbaik. Maka diajarkan oleh Rasul, mungkin sudah hafal semua ini. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka, ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun, maha pemaaf, maha pengampun, ya. Fa'fu anni, maka tuhibbul afwa, engkau sangat cinta kepada orang-orang yang minta ampun, ya, taubat, ya. Fa'fu anni, fa'fu anna, ya Allah, ampuni ya Allah, ya, tidak wajar ya, terlalu banyak dosa ini ya Allah, ya, tapi kami tetap berharap untuk mendapatkan pengampunan, mendapatkan surgamu ya Allah. Nah, pengakuan itu sangat bagus dilakukan ketika kita sedang melaksanakan iktikaf. Allah tuh rindu dengan wong yang mengakui kesalahannya, karena manusia ini tidak mungkin tidak salah, ya kan? Benar. Apalagi lah zaman HP sekarang. HP ini. Iya, sisip dikit buka media sosial, nggak bagus. Iya, walaupun kita udah galak. Iya, nah sayangnya. Tidak baca berlari kita dari dosa itu. Tapi itulah umat Muhammad itu. Yukaffir sayiatikum bil hasanat. Ikuti. Nah, telepon masuk. Kita terima dulu telepon kita nih Ustaz. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Mang Cek siapa? Dari Api Muslihat. Oke, silakan pertanyaannya Mang Cek. Ya, ini aku mau tanya. Hmm. Kami
berdoa di pada saat sujud terakhir dalam sholat. Nah, doanya itu bahasa Arab itu doanya macam mana Pak Ustaz? Jadi misalnya doa seperti Allahumma inni awwalattu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, itu dia kan dibaca dilapaskan di mulut aku mau kalau bilang sujud terakhir. Ini pertanyaan yang kedua Ustaz. Mana Mang Cek? Ya. Ya, lalu pertanyaan kedua ini, kalau apalah hukumnya kalau menyentuh rumput yang basah tapi rumput itu dilewati anjing, apakah kita itu najis Ustaz? Nah, itu Siap. Baik. Terima kasih Mang Cek yang telah bergabung bersama kami. Caknya semangat nian bertanya Ustaz. Iya, lupa wassalam. Bukan. Masalah anjing itu tadi ya? Sudah, semua Caknya bertanya Iya. tapi boleh dijelaskan Nggak lagi apa-apa, Ustaz. iya. Mungkin baru bergabung. Iya. Jadi yang pertama, beliau ini sering mengamalkan yang dianjurkan oleh Nabi. Ada satu tempat yang doa itu ketika kita lakukan mustajab. Indah sajid akhir. Ketika kita sujud terakhir. Nah, tadi beliau sampaikan juga doanya itu hampir sama ya. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika amiltu su'an. Gitu kan, kira-kira begitulah. Wa zalamtu nafsi, ya Allah aku ini telah melakukan kesalahan ya Allah, amiltu su'an. Wa zalamtu nafsi, dan aku ini ya Allah terlalu banyak menzolimi, ya, faghfirli, maka ampuni. Hampir sama inti yang doa dengan beliau baca itu ya. Bagus. Nah, tinggal mau dilapaskan apa dalam hati. Ya, kalau bahasa Arab baca doanya tidak apa-apa, dilapaskan tidak apa-apa. Tapi kalau bahasa Indonesia, jangan dilapaskan, ya, rusak sholatnya kan. Iya, bingung malaikat ini kan, ngapa gaduh-gaduh ini kan, masuk Palembang dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia cukup di dalam hati. Iya, tidak boleh ditalapus, tidak boleh gitu kan. Ya, kedua masalah anjing ini ya, kalau sudah jelas kita tahu persis, iya. Tapi ini unik juga gitu kan pertanyaannya. Tapi yang jelas kalau tahu persis anjing tuh apa tuh? Jilat-jilati daun-daun tadi. Bunga atau apa misalnya ya harus bersuci dulu. Anjing yang susah tuh Ustaz kalau kita cacak tidak tahu. Nah, itu saro gitu. Baik. Dan Ustaz, kita bakalan di segmen keempat ini bakalan kasih kuis Ramadan. Ini persembahan dari GM Group dan juga dari Pempek Beringin. Jadi untuk Mang Cek Bice diaturi kakek bergabung bersama kami di 0711 38 0022. Setelah yang kok ini tetap bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buka. Alhamdulillah Mang Cek Bice, kita masih berjumpa di Anten-Anten Nunggu Buko dan juga pastinya berjumpa dengan Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Faisal Abdullah SAG MPDI. Dan ngomong ke tentang keutamaan iktikaf ini Ustadz, yang mana kita tahu bahwa masjid ini biasanya didatangi oleh para muslimin yang soleh. Nah, untuk khusus biasanya dilakukan oleh cowok-cowok, pria-pria nih Ustaz. Mangcek yang datang ke masjid. Nah, tapi cak mana kalau misalkan iktikaf ini Ustaz? Ada pengecualian enggak untuk kaum hawan? Iya. Bagus ya pertanyaannya. Jadi untuk muslimah ya, itu afdol. Ya, afdolnya ya untuk kaum perempuan, afdolnya iktikafnya di rumahnya masing-masing. Ada betul tempat khusus. Kalau tidak ada tempat khusus mungkin taruh sajadah gitu kan, duduk di situ. Nah, niatkan untuk beriktikaf. Itu untuk kaum muslimah gitu kan. Terus Ustaz, kalau seandainya ingin ke masjid, boleh atau tidak? Boleh juga. Boleh. Tapi afdolnya di rumah. Lebih bagus lagi kalau di masjid yang ada pembatas saf ya? Pembatas dan kalau bisa ada ininya, ada muhrimnya. Ya, jadi
ya terjaga begitu kan. Betul. Terjaga dari ini. Nanti kalau ndak ini kan ya namanya setan nih kan ya masuknya itu dari pintu mana saja nanti niat mau ibadah timbul nanti Tebar pesona. tebar pesona dan timbul hal-hal yang tidak suuzon jadinya kan. Iya, betul. Makanya kata Rasul abdolnya ya abdolnya untuk kaum muslimah itu di rumah. Tapi kalau yang ada muhrim dan terjaga dengan batas-batas yang tadi ada sekat-sekat yang ini, tapi itu kalau di Palembang kan sudah ini kan. Iya. Ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Boleh. Jadi pengecualian bisa Ya, Ustaz ya. Tapi seabdol-abdolnya sebaik-baiknya untuk kaum muslimah itu dilakukan di rumah. Di rumah. Dan memang harus sendiri atau rame-rame juga tidak masalah di rumah. Rame-rame tidak Nggak apa-apa. apa-apa, Ustaz, Iyalah, iya. Tapi tetap pakai niat kan? Iya, Ya, betul. ya. Baik, Ya. sudah terjawab juga mungkin untuk pertanyaan dari Mang Cek Bicek. Ini pertanyaan dari Nopal khususnya pasti Ustadz. Oh, iya. Iya, karena ini jadi pertanyaan yang kita tahu bahwa cowok biasanya dilakukan di masjid. Ya. Nah, untuk cewek-cewek kita belum tahu nih dari segi dalil dan alhamdulillah sudah terjawab. Tapi di Palembang kan sebagian Ya. ya muslimah kan di masjid kan? Iya, Ya betul. boleh saja dengan menjaga tadi kan. Baik, Kalau dan misalnya juga muhrim ada. Ustadz, alhamdulillah kita sekarang akan berbagi keberkahan dan juga berbagi hadiah ini Ustadz di dalam kuis kurma yaitu kuis Ramadan JM Group dan juga pempek beringin. Kuis ini dipersembahkan oleh Baik, untuk segmen pertama dari kuis kurma ini kita dipersembahkan oleh JM Group dan juga jangan lupa untuk Mang Cek Bicek diaturi di 0711380022 dengan passwordnya JM Group pilihan terbaik keluarga Anda. Baik, ini menarik Ustadz karena di anten-anten nunggu buko ini kita di segmen keempat selalu bagi-bagi hadiah. Nah, ini baik dari JM Group dan juga pempek beringin. Jadi kalau nak beli baju-baju, lebarannya baju baru, karena sebaik-baiknya memang baju yang bagus, Ustadz Benar, Iya, itu ada menyambut 1 hadisnya. Syawal. Ustadz pernah ditanya, Ustadz ada enggak hadis bahwa hari lebaran itu baju baru? Ada hadisnya. Ya, amara Rasulullah, Rasul memerintahkan fi aidain 2 hari raya itu ada telepon itu. Kita terima dulu, Ustadz. Iya. Nah, baju baru ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, JM Group. Pilihan terbaik keluarga Anda Baik, dengan Mang Cek siapa? sama Muhammad Robian Salah. Muhammad Robiansyah. Siap Robiansyah. dengan pertanyaannya ya? Ya, oke. Baik, pertanyaannya adalah suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan pada bulan Ramadan disebut A. Isra Mi'raj, B. Lailatul Qadar. Yang B, Lailatul Qadar. Oke, cak mana Ustadz? Alhamdulillah, selamat. Alhamdulillah, Pak. selamat. Alhamdulillah. Bapak Muhammad Robi. Alhamdulillah. Ya, selamat untuk penelpon pertama kita. Dan selanjutnya kami tunggu di 0711380022. Ini persembahan dari pempek beringin. Jangan lupa untuk passwordnya yuk makan pempek. Nah, itu dia. Balik ke tentang baju tadi, Ustaz. Oh iya. Ini Cak Manu, Jadi Ustaz. Ustadz pernah ceramah di satu Iya. tempat, ibu-ibu nanya, Ustadz, ada enggak hadis bahwa Idul Fitri, Idul Adha itu harus pakai baju baru? Ada hadisnya. Dalam dalam kitab hadis gitu ya. Amara Rasulullah SAW, Rasul memerintahkan untuk nalbis itu berpakaian ya, yang baru fi idain pada 2 hari raya Idul Fitri. Kalau ada duit untuk belinya, Iya. Kalau kalau ada duit untuk belinya sudah baju lama di laundry. Masuk. Baju lama di laundry, baju lama Baru. raso baru jadilah. Iya. Apa nak diwantek, mantek lagi, Ustaz. Iya. Baik, kita terima lagi penelpon kita di kuis kedua ini, Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, pempek beringin. Yuk makan pempek. Wah, semangatnya. Hobi Siap, makan ini berarti pempek. makan pempek kayak Amin. bukonya ini. Amin. Baik, dengan Bicek siapa? Bu Maria di di ini di Kota Demang. Di Demang. Baik, siap dengan pertanyaannya Ibu Hoirah. Oh, Irah ya. Oh iya. Hoiria. Nah, iya. Ibu pertanyaannya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berdiam diri di dalam masjid disebut A. Iktidal, B. Iktikaf. B iktikaf.
Oke, cawan Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Selamat, Bu. selamat untuk Ibu Iya. Ya, makasih. mendapatkan hadiah langsung persembahan dari sponsor kita yang didukung oleh Kuis ini dipersembahkan oleh Selamat untuk para pemenang kuis kurma dan juga kami ingatkan untuk pengambilan hadiah ini dari hari Senin sampai dengan Sabtu pada jam kerja dari jam 10 sampai dengan jam 4 sorenya dan juga jangan lupa untuk bawa KTP asli dan juga fotokopi identitas diri ke studio PAL TV yang ada di Komplek PS Mall. Baik, tidak terasa Ustadz kita sudah hampir di penghujung program Anten-Anten Nunggu Buko. Mungkin bisa disimpulkan tentang tema kita keutamaan dari iktikaf ini Ustadz. Subhanallah. Jadi kita bersyukur ya usia kita, umur kita masih sampai di bulan suci Ramadan. Terkhusus saat ini usia kita sampai di hitungan 10 terakhir ya di bulan suci Ramadan. Nah ini tentunya kita ittiba' Rasul ya, mengikuti sunnah Rasul. Rasul mengajarkan ya, i'takafa Rasulullah fi asyil awakhir min Ramadan. Rasul melaksanakan salah satu amal yang sunnah begitu ya, yakni melaksanakan iktikaf pada hitungan 10 terakhir. Karena kita tidak tahu ya usia kita ini sampai atau tidak ke Ramadan berikutnya. Jadi anggaplah Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kita, sehingga kita bersungguh-sungguh betul ya untuk melaksanakan ibadah-ibadah, saum, zakat fitrah, dan juga ada ikutannya yakni melaksanakan iktikaf. Dengan iktikaf kemungkinan besar kita akan mendapatkan keutamaan tadi, lailatun khairun min alfi syahrin ya, satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Apa artinya? Artinya kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan usia kita yang 70, yang 60. Allah tidak hitung, misalnya umur 70 masuk surga 70 tahun. Setelah itu masuk neraka, udah galak gitu kan? Betul. Nah, tapi dengan mendapat Lailatul Qadar, Allah tidak menghitung itu. Umur 70, umur 40 dimasukkan oleh Allah tetap ke dalam surga, khalidina fiha abada. Itulah keutamaan dari ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar ini. Masya Allah, itu dia salah satu usaha kita Ustadz ya, dengan melakukan iktikaf di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini. Itulah upaya kita, bentuk keseriusan kita. Semoga kita semua bisa mendapatkan malam yang terbaik, yaitu malam Lailatul Qadar. Baik, terima kasih Ustadz yang telah berbagi di majelis Anten-Anten Nunggu Buko hari ini. Sehat selalu dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung program Anten-Anten Nunggu Buko. Mang Cek Bicek, kami ucapkan terima kasih untuk segenap sponsor yang telah mendukung program Anten-Anten Nunggu Buko. Kami ucapkan terima kasih untuk JM Group, Hello Bringin, Haja Nila Project, Didi Paldian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Depaten, Jasmine Aren, Tans Kitchen, Pempek Lop, Rumah Sehat Kifa, Pempek Inge 88, Kuliner Galeham, Es Dawet Inyong, dan juga Catering Sirli. Dan kami persilakan untuk Mang Cek Bicek diaturi yang pengen becarian buku-bukuannya dulu Ustadz. Kami persilahkan dan juga selalu ikuti perkembangan tentang ilmu dakwah kita di Anten-Anten Nunggu Buko setiap harinya kurang lebih dari pukul 16.30 sampai dengan mendekati waktu berbuka atau azan maghribnya. Akhir kata aku Mang Cek Nopal, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام